Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum mama papa di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Fadil. Mari ikuti saya. Assalamualaikum Bu Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Bagaimana kabarnya Bu Fadil? Alhamdulillah baik. Iya, keluarga Bu Ira baik semua. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Oke. Bu Fadil, hari ini kita akan berbincang-bincang Bu Fadil dengan judul tips berusaha menjadi istri yang solihah. Kita sama-sama belajar, terutama untuk saya Bu Fadil. Nah, Sama Bu Ira. papa mama di rumah, istri solihah pasti menjadi dambaan setiap suami. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berusaha menjadi istri solihah, Bu Fadil? Menurut saya itu susah sekali. Mohon tipsnya, Bu Fadil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama papa di rumah sehat semua ya. Anak-anak dan keluarga semoga juga diberikan kesehatan. Bu Ira, kenapa temanya ada kalimat berusaha, Bu Ira? Berusaha itu Iya, adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan, Bu perlu Fadil. kita perjuangkan ya karena memang butuh usaha ya Bu ya. Maka kita berusaha untuk mencapai ke sana, kita akan bahas ya. Oke, yang pertama Bu Ira, sebelum kita menjadi istri solihah bersama dengan keluarga kita di lingkungan kita, maka yang pertama, tips yang pertama adalah kita harus hablum minallah, harus bagus. Hablum minallah. Iya, hablum minallah, hubungan dengan Allah harus bagus, dalam arti kita melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah harus bagus, diusahakan dengan maksimal. Contoh ibadah wajib sebagai seorang ibu, kita harus menjadi contoh di keluarga. Sholat kita tidak boleh bolong, dan sholat kita harus tepat waktu. Dan juga puasa kita, umrah atau haji kita, zakat kita harus maksimal. Nah yang kedua adalah ibadah sunnah Bu Ira. Ibadah sunnah juga harus mengiringi. Kenapa kita juga harus melaksanakan ibadah sunnah? Karena untuk pelengkap ibadah wajib. Nah di Al-Azhar, alhamdulillah banyak program ya Bu Ira ya, program untuk anak-anak yang bisa kita biasakan di rumah. Contohnya adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kita terbiasa sholat duha. Nah ini yang butuh usaha dari orang tua di rumah adalah sholat tahajud. Nah di rumah diciptakan suasana sepertiga malam terakhir, kita biasakan anak-anak dan suami kita juga kita ajak untuk sholat tahajud. Itu Bu Ira. Yang pertama, jadi kita harus taat kepada Allah, harus maksimal. Nah itu dia mama papa, tips yang pertama yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita harus senantiasa menjaga dan terus memperbaiki setiap harinya. Hubungan kita dengan Allah meliputi ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunnah. Nah, kita lanjut yuk. Tips kedua apa ya Bu Fadil? Tips yang kedua, mulai kita karena materinya adalah istri solihah, berarti kita berhubungan dengan keluarga, terutama dengan suami kita ya. Tips yang kedua adalah selalu setia dan menjaga kehormatan Bu Ira. Nah, setia di sini diartikan baik di depan suami kita maupun di belakang suami kita. Baik kita ketika bersama maupun tidak ketika bersama. Nah, di sini ini Bu Ira, tantangannya luar biasa. Ya, apalagi kita yang bekerja di luar ya Bu Ira ya. Kita bekerja di luar, kita tidak bersama suami beberapa jam. Nah, itu kita harus betul-betul menjaga kehormatan kita. Kalau di depan teman kerja, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah seorang wanita yang terhormat. Tidak boleh bermanja, yang mandiri, betul, yang mandiri di depan teman-teman, terutama yang lain jenis kita harus mandiri. Kita tidak boleh bermanja bicara maupun apapun, kita harus bisa menjaga itu, walaupun suami kita tidak bersama dengan kita. Itu Bu Ira. Nah, menjaga kehormatan nih. Ya. Apakah istri di rumah, para istri yang di rumah, ibu-ibu yang di rumah, yang terbiasa mengurus urusan keluarga, menghabiskan waktu dengan pekerjaan yang mulia, mengurus putra-putri, menjaga rumah dan harta suami, mungkin terasa lebih mudah nih Bu Fadil? Ya belum tentu Bu Ira. Belum tentu Bu Fadil. Nah, kalau menurut saya sebetulnya sama usahanya, cobaannya sama, cuman beda konteksnya. Yang kalau di rumah cobaannya HP Bu Ira. HP, iya, karena HP itu bisa komunikasi dengan orang di luar sana kan, maka di situ harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita bermanja dengan orang lain. Mungkin teman lama kita itu rawan Bu Ira. Teman kerja kita yang berada berjauhan dengan kita saat itu juga rawan sekali. Jadi kita betul-betul harus menjaga, walaupun di rumah juga butuh usaha yang luar biasa Bu Ira. Ya,
Jadi kita usaha itu tidak hanya di luar saja, di dalam rumah pun kita harus menjaga kesetiaan itu dan menjaga kehormatan kita di depan orang lain. Nah, pada zaman canggih ini, Mama Papa, abad 21 ini kita tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya handphone. Iya betul. Mungkin Bu Fadil, Iya, setiap hari minimal kita buka website setting ya. Iya. Lalu gimana nih Bu Fadil cara kita berakhlak di sosial media? Iya, cara berakhlak di sosial media kita harus hati-hati ya Bu Ira ya. Contoh kecil, jangan terbiasa curhat di sosial media, Masya baik itu Allah. chat pribadi maupun di status. Iya. Coba ketika kita menuliskan status tentang hati kita di situ, ada teman lama kita melihat, terus teman lama kita chat, kenapa? Sedang apa ya? Kenapa? Emangnya ada apa sih? Itu juga membuat fitnah nanti, ya kan? Tidak boleh di situ juga kita hati-hati ya dengan jempol kita, dengan jari kita ini. Ketika kita membicarakan orang lain, itu juga sangat hati-hati. Itu juga berarti kehormatan kita juga mengalami menurun karena kita membicarakan orang lain itu tidak baik, gitu ya. Masya Allah, betapa halus sekali fitnah itu ada di Mana-mana. sekeliling kita Iya, nih Bu betul. Fadil. Iya, Jadi kita menjaga. harus benar-benar hati-hati. Iya, menjaga. sekarang tidak hanya ucapan ya Bu Ira, Oh, ucapan, iya, betul perilaku, sekali. tangan. Jempol juga. Jempol juga. Iya, di zaman ini jempol sangat berpengaruh ya Bu Iya, Fadil. iya, Nah, betul. kembali lagi dengan bincang-bincang kita hari ini. Nah, kita akan lanjutkan ke tips selanjutnya nih Bu Fadil. Iya, iya. Monggo Bu Fadil. Iya, tips selanjutnya adalah karena tema kita adalah menjadi istri solihah. Berarti kita hubungan dengan suami ya Bu ya. Kita harus berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami. Contoh berbakti itu banyak sekali ya Bu Ira ya. Saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama, kita biasakan terbuka dengan suami Bu Ira. Terbuka gitu Iya, Fadil. dalam arti kita ketika merencanakan sesuatu atau kita memutuskan sesuatu, kita harus bicara dengan suami. Ya, kenapa kita harus terbuka? Karena di dalam keluarga tidak boleh ada rahasia. Nah, ini karena sangat dianjurkan dalam agama. Contohnya Bu Ira, coba ketika kita takziah, kadang kita mendengarkan ya, ketika suami atau istrinya yang kapundhut, biasanya disebutkan bagi yang mempunyai tanggungan dengan jenazah, maka terhadap silakan bertemu dengan suami atau istrinya. Nah, kalau kita nggak terbuka dari awal, suami kita kan nggak tahu, ya kan? Maka kita harus terbuka, dibiasakan tidak ada rahasia di antara kita. Apapun yang kita rasakan, kita sampaikan saja dengan bahasa yang bagus. Yang kedua Ibu Ira ya, untuk berbakti kepada suami, kita biasakan menjaga rahasia suami. Menjaga rahasia. Iya, kelebihan atau kekurangannya tidak perlu kita umumkan. Ya, kalau kelebihan mungkin masih ini ya Bu, tapi itu kan nanti khawatir kalau jadi ria. Jadi tidak jadi amal, kan? Apalagi rahasianya. Jangan sampai apalagi rahasia suami kita, rahasia keluarga kita status Bu Ira. Orang lain akan membaca. Berapa ratus orang dalam berapa detik gitu untuk membaca rahasia keluarga kita. Jangan sampai itulah kita lakukan. Terus dengan siapa kita harus curhat? Dengan siapa kita harus menyampaikan apa yang ada dalam diri kita sebelum pada suami? Kepada Allah dulu. Jangan dibiasakan curhat ke HP, menuliskan di situ ya, tidak boleh. Yahudi Nasrani dulu kan meratapnya di tembok ya Bu Ira ya. Nah, sekarang zaman sekarang meratapnya itu di HP. Sebetulnya itu sikap Yahudi Nasrani. Makanya jangan kita ikuti itu. Sehalus itu ya Bu. Iya, sehalus itu kalau setan mau masuk ke dalam tubuh kita. Yang berikutnya yaitu, nah ini Bu Ira. Apa Bu Fadil? Ampun saya ini. Kayaknya Bu Ira ini, Bu Ira ini kayaknya bisa yang ini, dan ini di tipe Bu Ira. Dibiasakan berbicara dengan lembut. Itu Bu ya, bicara dengan lembut. Saya pernah suatu saat bercerita dengan suami, bagaimana pendapat ayah tentang berbicara lembut kepada suami itu. Kata suami, berbicara lembut dalam arti kontennya. Kontennya, isinya tidak menyakitkan hati suami. Kadang orang kan ada yang nadanya lebih tinggi, ya kan, ada yang lembut sekali. Nah, nada tinggi atau lembut itu tidak jadi masalah karena itu mungkin menjadi karakter, tetapi isinya jangan sampai menyakitkan suami kita. Kita jaga perasaan suami kita Bu Ira. Nah, itu yang harus kita tahan ya, untuk bisa berbicara dengan baik, untuk bisa supaya suami kita juga tidak tersinggung atau tidak merasa tidak enak ya Bu Ira ya. Untuk berikutnya
kita biasakan jaga kasih sayang kita kepada suami. Kasih sayang ya Bu Fadil. Iya, walaupun kita sudah lama, saya sudah menikahnya udah lama sekali, anak saya sudah 19 tahun Bu Ira, ya. Tapi bagaimana cara menjaganya? Kita boleh bermanja-manja dengan suami. Nah, kalau jadi begini, kalau di dalam keluarga, kalau dengan mungkin kalau ini masih balita, masih belum ini ya, kalau sudah mulai remaja memang kita harus menjaga Bu Ira. Tidak semuanya bisa. Tetapi diperbolehkan kita itu bermanja. Misalnya nonton TV sambil bersandar, itu kan boleh. Anak kita melihat juga tidak apa-apa kalau yang seperti itu kan. Jadi jangan sampai suami kita itu merasa jauh dengan kita. Ya, jangan sampai suami kita merasa tidak ada kita. Biar di hatinya itu selalu ada. Kita selalu ada bersama suami kita gitu Bu Ira ya. Kemudian yang kelima, contoh berbakti kepada suami yaitu kita berbuat baik kepada keluarga suami kita. Berbuat baik kepada keluarga. Iya. Mertua, saudara ipar. Iya, betul. Jadi ini menjadi kunci juga supaya hubungan kita dengan keluarga dari suami baik, maka bermula dari kita sendiri. Ya, suami kita memang masih ada kewajiban untuk membantu orang tuanya, untuk memberi nafkah orang tuanya. Kita harus ikhlas itu. Suami kita boleh membantu keluarganya. Bahkan kita kalau mau pulang Bu Ira, kalau pulang kampung gitu ya, kalau mau memberi ke keluarga, lebih baik kita yang memberikan Bu Ira. Nah, biar katanya walaupun uang itu dari suami. Walaupun uangnya dari suami. Iya, caranya begitu. Iya, kita yang memberikan. begitu. Walaupun uang itu dari suami kita, kita yang memberikan. biasa. Itu ada ikatannya luar biasa nanti. Nah, itu caranya ya. Iya, Bu, caranya ternyata ya. begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita bersama dengan keluarga dari suami kita, itu kan ada tidak muhrimnya Bu, dengan iparnya, atau ini kan tidak muhrim, tetap kita juga menjaga kehormatan kita di keluarga mereka gitu ya Bu Raya. Begitu. Jadi itu yang tentang berbakti kepada suami. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya Bu Ira ya. Yang terakhir ya ini. Kita biasakan minta ridho kepada suami. Minta ridho kepada suami. Apapun yang kita lakukan, suami kita minta ridho kepada suami. Jadi boleh ketika kita dalam arti minta ridho untuk kebaikan ya. Jangan minta ya kalau kita ada maksiat atau apa kita minta ridho, nggak boleh. Jadi gini, ayah atau papa, saya minta diridhoi ya. Ketika saya bekerja, ketika saya bersama dengan keluarga, ketika saya berada di luar rumah, saya minta ridhonya. Nanti sampai kalau bilang iya, itu udah lega Bu, di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir adalah biasakan kita berdoa. Berdoa apa? Ya Allah, jadikanlah saya menjadi istri yang solihah. Jadikanlah suami saya menjadi suami yang solihah. Jadikanlah anak-anak saya menjadi anak yang solihah. Jadi jangan hanya mendoakan anaknya saja. Yang pertama malah juga dan kita diri kita dulu. juga. Iya, kita dulu. Iya, itu Bu Ira. Mengapa kita harus berusaha menjadi istri solihah walaupun kita berdua sama-sama merasa belum maksimal, betul. tetapi kita ingin sekali untuk mencapai ke sana. Ya, itu Dan Bu kita Ira. terus berusaha setiap harinya di Bu Fadil. Betul. Dan ridho suami itu juga ridho dari Allah nih Bu Fadil. Betul sekali. Nggih. Nah, Mama Papa, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya. Tips untuk kita supaya terus berusaha menjadi istri yang salihah. Meskipun hari ini kita sama-sama dalam jalan yang terus berjuang untuk berusaha, mama di rumah jangan menyerah ya, tidak sendirian. Kami semua bersama dengan mama di rumah terus berjuang untuk menggapai ridha Allah dan juga surganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita pada hari ini telah selesai. Bisa saya simpulkan 4 tips yang dari Bu Fadil yang luar biasa, yang insya Allah kita sama-sama lakukan ya mama di rumah. Yang pertama adalah ibadah kita harus rajin nih. Ibadah kita harus maksimal ya Bu Fadil. Yang kedua, kita harus selalu setia menjaga kehormatan kita dimanapun kita berada ya Bu Fadil, di rumah, di tempat kerja ataupun di tempat lain. Yang ketiga adalah berbakti kepada suami, karena ridha Allah bergantung pada ridha suami ya Bu Fadil. Yang terakhir adalah minta ridha kepada suami setiap waktu, dan jangan lupa doakan suami, diri kita, putra-putri kita, dan keluarga besar kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perbincangan kita telah selesai hari ini. Matur nuwun, terima kasih kepada Mama Papa yang telah
menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.